Di pesta pernikahan mantan suami dengan gundiknya, aku datang bersama suami baruku yang kaya dan bayi yang baru lahir. Aku buat mereka menyesal. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu, cahaya matahari yang lembut menerobos masuk melalui gorden tipis berwarna krem, menyapu wajah seorang wanita muda bernama Tika. Dengan rambut panjang yang selalu ia ikat sederhana, wajahnya yang cantik alami tampak sedikit pucat. Mungkin karena kurang tidur, mungkin juga karena hatinya yang sudah lama terbeban. Di sampingnya, kasur terasa dingin. Suaminya, Ferry, sudah tidak ada. Sudah menjadi kebiasaan Ferry pergi pagi sekali, bahkan sebelum Tika sempat membuka mata. Tika menarik napas panjang, menatap langit-langit kamar yang catnya sudah mulai mengelupas. Rumah kecil ini bukan rumah impiannya, tetapi ia selalu mencoba mensyukurinya. Tika bangkit perlahan. Punggungnya terasa pegal karena semalaman ia sulit tidur, memikirkan banyak hal yang menggantung di dadanya. Sudah 4 tahun ia menikah dengan Ferry, dan selama itu pula ia berusaha menjadi istri yang baik, memasak, membersihkan rumah, bekerja di toko kecil dekat gang rumah, dan tetap tersenyum meskipun hatinya sering terluka. Tapi ada satu hal yang tidak pernah bisa ia perbaiki. Ketidakmampuannya memberikan anak untuk suaminya. Setidaknya itu yang selalu Ferry katakan padanya. Tika berjalan ke dapur, menyalakan kompor untuk membuat teh hangat. Tangannya sedikit bergetar ketika ia mengambil gelas, bukan karena takut, tetapi karena ingatan semalam masih menancap jelas. Semalam Ferry pulang sangat larut. Bau parfum asing yang menyengat menempel di bajunya, dan entah kenapa Ferry tidak lagi berusaha menyembunyikannya. Ia melempar kunci motor ke meja, membuka kemejanya dengan kasar seolah rumah ini hanyalah tempat persinggahan sementara. "Kenapa kamu pulang malam lagi, Mas?" tanya Tika hati-hati, berusaha tidak memancing emosi. "Kenapa? Kamu mau interogasi aku? Kamu istri, bukan polisi," jawab Ferry ketus sambil menyalakan rokok. Tika menurunkan pandangan. "Aku cuma khawatir, Mas." "Udah, jangan sok perhatian. Kamu tuh gak bisa kasih aku keturunan. Apalagi yang bisa kamu kasih ke aku?" kata Ferry sambil menghembuskan asap rokok ke udara. Kalimat itu seperti pisau tumpul yang mengiris perlahan tetapi dalam. Kalimat yang sama yang sudah Tika dengar berkali-kali. Padahal, Tika tahu kebenaran yang tidak pernah ia sangka-sangka. Dokter mengatakan bahwa dirinya lah yang sehat. Tidak ada masalah. Tika tidak mandul. Tetapi hasil tes itu masih ia simpan rapi di laci meja rias, tak pernah berani ia sampaikan kepada Ferry. Ia menikah bukan untuk membuka aib orang yang ia cintai. Itulah cara pikir Tika. Meskipun kini ia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apakah semua pengorbanannya sia-sia? Teh di gelas sudah siap. Tika duduk di meja dapur sambil menatapnya diam-diam. Entah kenapa pagi ini terasa lebih sesak dari biasanya. Kesunyian rumah terasa menekan. Seperti dinding-dindingnya mengerti penderitaan yang ia simpan. Tika mengusap pipinya perlahan. Ia bukan tipe perempuan yang mudah menangis, tetapi akhir-akhir ini ia bahkan menangis dalam tidur. Ia ingin pulang ke rumah orang tuanya, tapi ia tahu kedua orang tuanya sudah terlalu tua dan tidak punya cukup biaya untuk membantunya. Lagi pula, ia memilih Ferry, maka sudah sewajarnya ia mempertahankan rumah tangga ini. Atau begitulah yang ia yakini selama ini. Tika kemudian mengambil ponselnya. Ada satu pesan yang masuk semalam saat ia tertidur. Dari Ferry. "Besok aku pulang telat lagi. Jangan tanya kenapa." Tika menatap layar itu lama. Pesan itu pendek, tetapi maknanya panjang. Tentang jarak, kecurigaan, dan luka yang semakin hari semakin besar. Ia berdiri dan mulai menyapu rumah. Menyibukkan diri adalah cara terbaik untuk menutupi rasa sesaknya. Saat ia menyapu kamar, mata Tika menangkap sesuatu. Lipstik berwarna merah mencolok di kerah kemeja Ferry yang tergantung di kursi. Lipstik yang tidak pernah ia pakai. Lipstik yang tidak mungkin ada kecuali Ferry bertemu seseorang. Tika memegang kemeja itu dengan tangan yang bergetar. Air matanya jatuh. Ia sudah lama curiga, tetapi bukti ini membuat dadanya runtuh. Ia bukan hanya dianggap mandul, tapi sekarang ia juga diganti. Tika duduk di tepi ranjang, memeluk kemeja itu, seolah kemeja itu bisa memberikan jawaban.
Tapi yang ia dapatkan hanyalah aroma parfum lain, parfum murah yang bahkan bukan aroma perempuan seumur Tika, tetapi aroma perempuan muda yang agresif. Apa aku kurang, Mas? Bisik Tika pada dirinya sendiri. Kenapa semua salah terus aku yang disalahkan? Beberapa jam kemudian, Tika berangkat bekerja. Ia bekerja sebagai penjaga kasir di toko sembako milik Pak Wardi. Gajinya kecil, tetapi cukup membuatnya bisa membeli kebutuhan harian. Tika selalu bekerja keras, tidak pernah mengeluh, dan selalu tersenyum pada pelanggan. Tika, kamu kelihatan pucat. Kamu nggak apa-apa? Tanya Bu Wardi. Tika tersenyum tipis. Nggak apa-apa, Bu. Hanya kurang tidur. Bu Wardi mengangguk. Walau ia tahu sebenarnya Tika menyembunyikan banyak hal. Semua orang di kampung itu tahu Ferry sering pulang malam. Tapi orang-orang juga tahu Tika tidak suka membuka aib suaminya. Kalau kamu capek, istirahat sebentar ya, kata Bu Wardi lembut. Tika mengangguk berterima kasih. Hari itu berjalan lambat. Tika mencoba fokus pada pekerjaannya, tetapi pikirannya terus kembali pada kemeja Ferry dan lipstik merah itu. Ketika sore tiba dan toko mulai sepi, Tika mulai memikirkan masa depannya. 4 tahun bukan waktu yang singkat. 4 tahun ia memupuk harapan untuk punya keluarga kecil yang bahagia. Tapi kini, harapan itu terasa seperti kaca yang terjatuh dan pecah berkeping-keping. Malam ketika Tika pulang, rumah dalam keadaan gelap. Ferry belum pulang lagi. Tika duduk di ruang tamu, menunggu dalam diam. Udara malam begitu dingin, menusuk kulitnya. Jam 10 malam Ferry baru masuk rumah dengan langkah sempoyongan. Kali ini bukan hanya bau parfum perempuan, tetapi juga bau alkohol kuat yang menyentuh hidung Tika. Ferry memandang Tika dengan mata merah. Kenapa kamu duduk di situ? Aku nunggu Mas. Jawaban Tika lirih. Ferry mendengus. Nunggu buat apa? Kamu itu cuma bikin pusing. Tika menggigit bibirnya menahan tangis. Tanpa permisi, Ferry berlalu masuk ke kamar dan membanting pintu begitu keras hingga getarannya terasa sampai ke dada Tika. Di malam itu, Tika duduk sendirian di ruang tamu. Lampu temaram menerangi wajahnya yang dipenuhi air mata. Ia memeluk lututnya, menahan tubuhnya agar tidak gemetar. Perlahan, ia berbisik pada dirinya sendiri. Apa aku harus bertahan? Apa ini yang disebut rumah tangga? Di dalam kamarnya, Ferry tidur dengan pulas, tak peduli istrinya menahan kesedihan sendirian. Sementara di luar sana, dunia luas menunggu, dan nasib baru sedang mendekat tanpa Tika sadari. Malam itu, Tika tidak tahu bahwa hidupnya sebentar lagi akan berubah. Bukan sedikit, tapi sepenuhnya. Pagi itu Tika bangun lebih awal dari biasanya. Matanya sembab karena semalaman ia menangis, tetapi ia tetap memaksakan diri untuk tersenyum. Ia merapikan dapur, menyiapkan sarapan, dan memastikan rumah cukup bersih untuk menyambut suami yang mungkin pulang dengan mood buruk. Namun sampai jam 7 pagi, Ferry tidak kunjung bangun. Tika membuka pintu kamar pelan-pelan, menemukan Ferry tidur masih dengan pakaian yang sama seperti semalam. Bau alkohol masih kuat menguar. Tika menahan napas dan mendekat, mencoba membangunkannya. Mas, sarapan sudah siap. Ferry membuka mata perlahan, wajahnya kesal dan berat, seperti sedang melihat hal yang paling tidak ingin ia lihat. Pergi sana. Aku nggak mau makan. Kamu bikin pusing. Kalimat itu menancap di hati Tika. Ia mundur beberapa langkah, menatap Ferry yang kembali menutup mata tanpa peduli. Dalam diam, Tika menarik napas panjang. Ia sudah terbiasa disalahkan, tetapi ada suara kecil di dalam dirinya mulai bertanya, sampai kapan? Beberapa jam kemudian, Tika pergi bekerja seperti biasa. Namun perutnya terasa tidak enak sejak pagi. Bukan mual, tapi lebih seperti kecemasan yang tidak bisa ia jelaskan. Hari itu, toko Pak Wardi relatif sepi. Tika berdiri sambil merapikan rak barang ketika Bu Wardi datang menghampirinya. Kamu yakin gak apa-apa? Kak, kok wajahmu pucat banget? Tanya Bu Wardi. Tika tersenyum tipis. Nggak apa-apa, Bu. Cuma lagi banyak pikiran. Bu Wardi menatap Tika lama, seakan ingin mengatakan sesuatu, tapi menahan diri. Tika paham. Hampir seluruh warga kampung tahu rumah tangganya sedang goyah. Mereka tahu Ferry sering terlihat dengan perempuan lain di kafe dekat jalan raya. Tika berpura-pura tidak tahu.
Ia menutup telinganya dari bisikan-bisikan itu, karena ia ingin percaya rumah tangganya masih bisa diselamatkan. Tetapi keyakinan itu hancur sore itu. Sepulang kerja, Tika berjalan melewati jalan pintas menuju rumah. Jalan kecil itu biasanya sepi, tetapi sore itu suara musik dari sebuah kafe membuatnya tertarik. Suaranya cukup keras, seperti ada pesta kecil. Tika berhenti di depan kafe itu tanpa alasan jelas. Mungkin firasat, mungkin takdir. Lalu, dari dalam kafe, ia melihat seorang pria mengenakan kemeja biru muda, kemeja yang ia setrika pagi itu. Pria itu tertawa sambil memegang pinggang seorang wanita muda berlipstik merah menyala. Tika berhenti bernapas. Itu Ferry. Dan perempuan itu adalah Melanie, karyawati salon yang sering lewat dekat rumah. Tika berdiri membeku. Dunia terasa mati seketika. Suara musik, suara tawa, bahkan suara kendaraan, semuanya menghilang dari telinganya. Yang ia lihat hanyalah kenyataan yang selama ini ia takutkan. Hatinya pecah. Tika ingin berbalik, lari, kabur dari kenyataan itu. Tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Ia terpaku di tempat. Hanya melihat dari kejauhan saat Melanie duduk di pangkuan Ferry, menciumi pipinya tanpa malu. Melanie tertawa, melingkarkan tangannya di leher Ferry. Mas, janji ya kita segera nikah. Aku nggak mau jadi yang kedua terus. Ferry menjawab sambil memegang dagu Melanie. Iya, sayang. Tika itu cuma beban. Lagian dia mandul. Hidupku baru mulai setelah aku sama kamu. Mata Tika memanas. Air mata menetes pelan, mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia mundur beberapa langkah, tangannya gemetar, napasnya memburu. Ucapan itu, kalimat itu, luka itu, terasa seperti palu besar yang jatuh tepat di atas dadanya. Ia bukan hanya dikhianati, ia dihina, direndahkan, dibuang. Dan sakit itu tak terlukiskan. Tika akhirnya bisa menggerakkan tubuhnya. Ia berlari pulang secepat mungkin, menahan tangis agar tidak pecah di jalan. Begitu sampai di rumah, ia menutup pintu dan memeluk dirinya sendiri. Tubuhnya gemetar, bibirnya bergetar, suaranya patah-patah. Kenapa, Mas? Kenapa aku yang disalahkan? Aku nggak pernah kurang sama kamu. Lalu, sesuatu dalam dirinya tiba-tiba runtuh. Ia tidak sanggup lagi. Ia mengambil hasil tes kesehatan yang ia simpan selama ini, kertas medis yang menunjukkan bahwa dirinya tidak mandul, bahwa rahimnya sehat, bahwa ia mampu mengandung. Ia memandang lembaran itu sambil meneteskan air mata kepedihan dan kemarahan. Kenapa aku bodoh? Kenapa aku nggak pernah bilang ke dia? Namun ia tahu alasannya. Ia takut. Takut Ferry terluka. Takut dianggap tidak patuh. Takut rumah tangganya runtuh. Ironisnya, justru karena ia terlalu menjaga perasaan suaminya, rumah tangga itu kini hancur total. Malam itu Ferry pulang dengan keadaan mabuk lagi. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak masuk sendirian. Melanie ikut masuk. Tika berdiri di ruang tamu dengan mata merah dan wajah penuh air mata. Mas, siapa dia? Suara Tika bergetar. Melanie tersenyum miring. Calon istri barunya, Mbak. Ferry menatap Tika dingin. Kita cerai. Tika tersentak. Mas, apa maksud Mas? Aku bilang, kita cerai. Teriak Ferry sambil menunjuk ke arah Tika. Kamu nggak bisa kasih aku keturunan. Kamu nggak bisa bahagiain aku. Kamu cuma bikin hidupku susah. Tika melangkah mundur. Air matanya jatuh deras. Ferry mengambil selembar map dari saku jaketnya dan melemparnya ke meja. Itu surat cerainya. Tinggal tanda tangan. Aku udah bosan sama kamu. Tika mencoba mendekat, ingin bicara, ingin menjelaskan, tetapi Ferry mendorongnya hingga ia terjatuh. Minggu depan aku mau nikah sama Melanie. Jadi sebelum itu, kamu keluar dari rumah. Tika terdiam lama. Tatapan matanya kosong. Dunia di sekelilingnya seakan berhenti berputar. Suara Ferry, suara Melanie, dan rasa sakit itu menyatu menjadi satu gelombang besar yang menghantam hatinya habis-habisan. Tika perlahan bangkit, menatap Ferry dengan mata yang penuh luka. Aku nggak mandul, Mas, ucapnya lirih. Aku punya hasil tes. Semuanya normal. Aku bohong. Ferry menampar meja.
Kalau kamu nggak mandul, kenapa 4 tahun nggak hamil juga? Tika menunduk, tidak punya kekuatan untuk melawan. Melanie mencibir. Sudahlah, Mbak. Terimalah takdirmu. Mas Ferry berhak dapat yang lebih baik. Tika menggigit bibirnya, menahan tangis agar tidak meledak. Setelah beberapa detik yang terasa seperti sejuta tahun, Tika mengangguk. Kalau itu keputusan Mas, aku tanda tangan. Dengan tangan bergetar, ia mengambil pulpen dan menandatangani surat cerai itu. Air matanya terus menetes, jatuh ke atas kertas. Ferry tersenyum puas. Mulai besok, kamu keluar dari rumah ini. Melanie memegang lengan Ferry manja. Ayo, Mas, kita ke kamar. Keduanya masuk ke kamar, meninggalkan Tika seorang diri di ruang tamu yang remang-remang. Tika berdiri sendirian, menggenggam map berisi surat cerai itu. Hatinya hancur berkeping-keping. Langkahnya goyah. Tubuhnya lemas. Ia berjalan keluar rumah tanpa tujuan, hanya mengikuti angin malam yang dingin. Ia tidak tahu mau kemana. Ia hanya tahu satu hal. Ia sudah tidak punya rumah lagi. Dan di jalan gelap tempat ia berjalan sendirian itu, takdir akan mempertemukannya pada seseorang yang kelak mengubah seluruh hidupnya. Malam itu udara terasa lebih menusuk daripada biasanya. Angin berembus membawa aroma tanah basah dan suara jangkrik yang seolah ikut meratap bersama langkah Tika. Wanita itu berjalan tanpa arah, memeluk map berisi surat cerai yang masih basah oleh air matanya. Kakinya gemetar setiap beberapa langkah, tapi ia memaksa diri untuk terus berjalan. Tak ada lagi tempat yang bisa ia sebut rumah. Tak ada lagi pelukan yang menenangkannya. Yang ada hanyalah luka yang baru saja ditorehkan oleh orang yang selama 4 tahun ia cintai sepenuh hati. Tika terhenti ketika melewati jembatan kecil di pinggir kota. Ia berdiri di sana, menyandarkan tubuhnya pada pagar besi yang dingin. Air matanya jatuh begitu saja, membasahi pipi dan jilbabnya. Ia mencoba mengambil napas, tapi dada terasa sesak seperti ditimpa beban besar. Kenapa hidupku begini, ya Allah? Bisiknya lirih. Suaranya nyaris tenggelam dalam hembusan angin. Saat ia berdiri di sana, tiba-tiba lampu mobil dari arah depan menyilaukan matanya. Tika spontan mengusap wajahnya dan menunduk. Mobil itu melambat ketika melewati jembatan, lalu berhenti beberapa meter dari tempatnya berdiri. Pintu mobil terbuka, dan seorang pria keluar. Langkahnya tegap, sikapnya tenang, wajahnya tampak tegas namun lembut dalam waktu yang bersamaan. Ia mengenakan jas abu-abu, rambutnya rapi, dan sorot matanya penuh keprihatinan ketika melihat Tika yang berdiri memeluk map dengan tubuh gemetar. Maaf, pria itu mendekat perlahan. Kamu nggak apa-apa? Tika menunduk. Saya baik-baik saja. Tetapi suaranya bergetar. Matanya bengkak. Nafasnya tersengal. Dan tubuhnya hampir tidak mampu berdiri. Pria itu memperhatikan seluruh keadaan Tika, lalu berkata lembut. Kamu kelihatan gak baik-baik saja. Kalimat itu, sederhana, tapi justru membuat bendungan emosi Tika runtuh. Ia menunduk lebih dalam, menahan air mata yang ingin kembali keluar. Pria itu mendekat satu langkah lagi. Namaku Arga. Aku cuma ingin membantu. Kamu sedang butuh pertolongan, kan? Nama itu membuat Tika mendongak sedikit. Arga. Nama yang belum pernah ia dengar. Tetapi suaranya terasa tulus. Aku cuma butuh tempat duduk sebentar, kata Tika, berusaha tegar. Arga mengangguk. Mobilku tepat di sana. Kalau kamu mau duduk dan nenangin diri sebentar, nggak apa-apa. Tika ragu. Ia tidak mengenal pria ini. Dunia sudah cukup kejam pada malam itu. Namun tubuhnya sudah terlalu lelah, terlalu dingin, dan terlalu rapuh untuk berpikir jernih. Akhirnya ia mengangguk pelan. Di dalam mobil, kehangatan AC yang lembut membuat tubuh Tika sedikit rileks. Arga duduk di kursi kemudi, tidak menoleh berlebihan, menjaga ruang agar Tika tidak merasa terancam. Ia hanya bertanya pelan. Kamu mau minum air dulu? Wajahmu pucat. Tika mengangguk lagi. Arga mengambil botol air mineral dari dashboard dan memberikannya. Tika menerimanya dengan tangan gemetar. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Hanya suara air sungai dari bawah jembatan yang terdengar samar. Tika mengusap wajahnya, mencoba menata napasnya. Aku nggak akan tanya apa-apa kalau kamu belum siap cerita.
ujar Arga tiba-tiba, suaranya pelan namun meyakinkan. Tapi aku tahu kamu sedang kesulitan. Tika menatap tangannya yang memegang botol air. Ia tahu pria ini benar. Ia sedang berada di titik terendahnya. Dan entah mengapa, ada sesuatu dalam diri Arga yang membuatnya merasa aman. Akhirnya Tika berkata lirih. Aku baru saja diceraikan. Arga menoleh sedikit, ekspresinya lurus namun penuh empati. Maaf, aku turut sedih dengar itu. Tika menelan ludah dengan susah payah. Dia menuduh aku mandul. Dia bilang aku nggak berguna, terus dia mau nikah sama cewek lain. Air mata lagi-lagi menetes. Arga mengepalkan tangan di pangkuannya. Bukan karena marah pada Tika, tapi marah pada perlakuan pria yang sanggup menyakiti wanita selemah itu. Dokter bilang aku sehat, tapi dia nggak pernah mau denger. Tika terisak. Dan, aku nggak punya tempat untuk pulang. Arga tidak langsung menawarkan solusi. Ia tahu wanita yang hancur hatinya tidak butuh belas kasihan, tapi butuh ruang agar ia merasa dihargai. Setelah beberapa detik sunyi, Arga berkata, kalau kamu tidak keberatan, aku bisa antar kamu ke tempat yang aman dulu. Kamu bisa istirahat. Nanti kalau sudah tenang, kamu bisa tentukan mau kemana. Tika mengangkat wajahnya pelan, menatap Arga. Kenapa Mas mau bantu aku? Kita bahkan gak saling kenal. Arga tersenyum tipis. Namun senyumnya bukan senyum basa-basi. Itu senyum yang hangat, penuh ketulusan. Karena kamu terlihat seperti seseorang yang sudah terlalu lama menahan semuanya sendirian. Tika terdiam. Kalimat itu seperti memukul tepat di titik hatinya yang paling rapuh. Dan untuk pertama kalinya malam itu, ia merasa tidak sendirian. Arga membawa Tika ke sebuah rumah kecil namun sangat nyaman di pinggiran kota. Itu rumah singgah miliknya, tempat ia biasa beristirahat jika sedang bekerja hingga larut malam. Saat masuk, Tika terpesona oleh betapa bersih dan hangatnya ruangan itu. Warna dinding krem lembut, sofa empuk, aroma kayu manis samar-samar tercium, dan lampu pijar kuning memberikan kehangatan yang menenangkan. Ini, rumah Mas? Tanya Tika, hampir berbisik. Rumah singgah. Aku jarang pulang ke rumah utama karena pekerjaanku sering membuatku lembur. Kamu bisa istirahat di sini. Aman. Tika berdiri kaku di dekat pintu. Aku nggak mau merepotkan. Tidak. Kamu sama sekali tidak merepotkan. Jawab Arga cepat, namun lembut. Aku cuma memberi kamu kesempatan buat bernapas. Perlahan, Tika duduk di sofa. Untuk pertama kalinya setelah pertengkaran hebat siang itu, ia merasa tubuhnya bisa beristirahat. Arga membuatkan teh hangat dan meletakkannya di meja. Aku tinggal di luar sebentar, biar kamu punya ruang untuk nenangin diri, katanya sambil tersenyum. Kalau kamu butuh apa-apa, panggil saja. Tika mengangguk. Arga keluar, menutup pintu dengan pelan. Di dalam ruangan itu, Tika memeluk dirinya sendiri sambil menangis pelan. Bukan lagi karena Ferry, tapi karena ia merasa ada seseorang yang benar-benar melihatnya sebagai manusia. 1 jam berlalu. Tika akhirnya berhenti menangis. Matanya bengkak, tapi hatinya sedikit lebih ringan. Ketika Arga masuk kembali, ia membawa selimut dan bantal. Kamu bisa tidur di sofa ini. Besok kita bicarakan apa yang kamu butuhkan. Tika berdiri. Mas Arga, terima kasih. Aku nggak tahu harus bilang apa. Arga tersenyum. Tidak perlu bilang apa-apa. Kadang, orang yang paling luka justru paling butuh didengar. Tika menatapnya lama. Entah dari mana, ia merasa Arga adalah sosok yang akan mengubah arah hidupnya. Dan firasat itu benar. Malam itu, ketika dunia membuang Tika, takdir justru mempertemukannya dengan seseorang yang kelak menjadi pelindung terbesarnya, dan cinta sejatinya. Hari-hari pertama setelah Tika resmi bercerai memang berat, tetapi perlahan hidup mulai menunjukkan jalan barunya. Tidak ada lagi suara bentakan Ferry, tidak ada lagi hinaan mertua yang menusuk hatinya setiap hari. Tika mulai merasakan kelegaan, meski tersisa luka yang belum sepenuhnya sembuh. Namun Tika tahu satu hal, hidupnya harus berubah. Ia tidak bisa selamanya menjadi wanita yang sama seperti dulu, wanita yang selalu merasa tidak cukup, selalu merasa salah, dan selalu menerima perlakuan buruk dengan alasan cinta. 1. Fokus pada pemulihan diri. Setelah Arga menawarinya tinggal sementara di apartemen aman miliknya,
Tika akhirnya memiliki ruang untuk bernapas. Arga tidak pernah memaksanya bercerita, tidak pernah mendesaknya mengambil keputusan. Yang penting kamu pulih dulu, Tik, kata Arga suatu malam ketika ia melihat Tika menatap jendela dengan mata sembab. Kamu tidak harus kuat setiap hari. Tapi kamu harus tahu, kamu pantas untuk bahagia. Kata-kata itu menancap di hati Tika. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ada seseorang yang melihatnya bukan sebagai beban, tetapi sebagai manusia yang layak dihargai. 2. Tika belajar berdiri di atas kaki sendiri. Beberapa minggu berlalu, dan Tika mulai menemukan ritme hidup yang baru. Ia mengikuti kelas daring tentang manajemen bisnis kecil dan pengembangan diri. Setiap malam ia belajar sampai larut, dan Arga kadang membawakan teh hangat sambil tersenyum. Kalau kamu terus begini, kamu bisa buka usaha sendiri. Tahu? Canda Arga. Tika tertawa kecil. Saya cuma ingin punya hidup yang tidak ditertawakan orang. Arga menatapnya lama, seolah ingin berkata banyak hal tetapi menahan diri. Lihat saja nanti, kamu akan lebih sukses dari mereka yang merendahkanmu. Kata-kata itu bukan sekadar motivasi kosong. Arga mengucapkannya dengan ketulusan yang membuat hati Tika hangat. Sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. 3. Masa lalu masih menghantui, tapi Tika tidak lagi lari. Walau rumah tangganya dengan Ferry sudah berakhir, trauma yang ditinggalkan tidak mudah hilang. Setiap kali Tika mendengar suara yang keras atau nada bicara tinggi, tubuhnya refleks menegang. Suatu hari, ketika ia berada di minimarket, ia melihat seseorang yang sangat mirip dengan Ferry. Tika langsung panik, napasnya memburu, tangannya gemetar. Arga yang kebetulan sedang mengantar Tika berbelanja langsung mendekat. Tika? Hei, lihat saya. Ia memegang bahunya dengan lembut. Kamu aman. Tidak ada yang bisa menyakitimu lagi. Air mata Tika menetes, tetapi bukan karena takut, melainkan karena ia sadar. Selama ini ia hidup dalam ketakutan yang begitu dalam. Di momen itu, Tika berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan membiarkan masa lalu mengendalikan hidupnya lagi. 4. Mulai menata masa depan. Dengan dukungan Arga, Tika mulai menjalani terapi dan konseling. Ia belajar bahwa dirinya tidak mandul, seperti yang selalu dituduhkan Ferry dan keluarganya. Selama bertahun-tahun ia memikul rasa bersalah dan rasa rendah diri, padahal kenyataannya ia tidak pernah salah. Kabar itu membuat Tika menangis lama. Jadi, semua hinaan itu bohong? Semua rasa rendah diri yang saya rasakan, sia-sia? Arga mengangguk perlahan. Kamu sehat. Kamu baik-baik saja. Tik, mereka yang salah. Itulah titik balik Tika. Ia merasa seperti menemukan kembali dirinya yang hilang bertahun-tahun. 5. Tika mulai bersinar. Beberapa bulan kemudian, Tika mulai membuka usaha kecil, jasa desain dan administrasi online yang ia jalankan dari apartemen. Berkat ketekunannya dan bantuan Arga yang mengenalkan beberapa klien, usahanya berkembang cepat. Tika tidak lagi menjadi wanita yang berjalan menunduk. Tidak lagi menjadi istri yang takut salah. Tidak lagi menjadi wanita yang bergantung pada validasi orang lain. Ia berubah menjadi wanita yang kuat, mandiri, dan penuh harga diri. Setiap kali ia bercermin, ia melihat sosok baru. Sosok yang tidak pernah ia bayangkan mampu berdiri setegak itu. Dan tanpa ia sadari, perubahannya membuat Arga semakin memperhatikannya, semakin menghargai keberanian dan ketangguhannya. Namun Arga tetap menjaga jarak. Ia tahu Tika butuh waktu, bukan tekanan. 6. Sebuah harapan baru mulai tumbuh. Suatu sore, ketika mereka duduk di balkon menikmati teh hangat, Arga berkata sambil menatap langit jingga. Tika, kamu luar biasa. Kamu mungkin belum sadar, tapi kamu sudah jauh lebih kuat daripada yang kamu pikirkan. Tika tersenyum kecil, pipinya hangat. Aku tidak akan bisa sampai di titik ini kalau tidak ada kamu. Arga menggeleng pelan. Aku hanya menunjukkan pintunya. Kamu sendiri yang melangkah keluar dari gelap. Tika tertegun. Untuk pertama kalinya, ada masa depan yang terasa indah. Ada harapan yang tidak menakutkan. Ada kehidupan yang tidak penuh luka. Dan di balik semua itu, Tika merasakan sesuatu yang berbeda. Perasaan halus, hangat, dan perlahan tumbuh. Perasaan yang belum berani ia beri nama, tapi tidak bisa ia ingkari. Waktu berlalu tanpa terasa. Musim berganti,
Luka lama sudah mulai mengering, dan kehidupan Tika perlahan dipenuhi warna baru. Usahanya semakin stabil, ia sudah bisa menabung, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia benar-benar merasa merdeka. Namun hidup selalu punya cara untuk memberi kejutan, baik ataupun buruk. Dan kali ini, kejutan itu mengubah segalanya. Satu gejala aneh yang mengganggu. Beberapa minggu terakhir, Tika sering merasa mual di pagi hari. Ia mengira hanya kelelahan karena terlalu fokus pada pekerjaan. Namun ketika gejala itu tak kunjung hilang, Arga mulai curiga. "Tika, kamu harus periksa ke dokter," katanya suatu pagi ketika melihat Tika menahan mual di dapur. "Aku baik-baik saja," bantah Tika sambil memaksa tersenyum. "Tapi tubuh kamu bilang yang sebaliknya," jawab Arga dengan nada tegas namun lembut. Tika akhirnya mengalah dan pergi ke klinik. Ia tidak pernah membayangkan apa yang akan terjadi di ruangan kecil beraroma antiseptik itu. Dua kabar yang menggetarkan dunia Tika. Dokter tersenyum hangat begitu hasil pemeriksaan keluar. "Selamat, Bu Tika. Anda sedang hamil." Tika membeku. Jantungnya berdetak terlalu cepat. Telinganya berdenging. "Hah? Hamil?" Suaranya bergetar. "Tapi, selama ini saya dianggap mandul. Mantan suami dan keluarganya bilang saya." Dokter menggeleng sambil tersenyum lembut. "Tidak ada masalah dengan kesuburan Anda. Kehamilan Anda sangat sehat." Air mata Tika langsung mengalir tanpa bisa ia tahan. Semua hinaan itu, semua tuduhan, semua makian mertua dan Ferry. Ternyata semuanya bohong. Sepenuhnya fitnah kejam. Arga yang menunggu di luar langsung berdiri begitu melihat Tika keluar dengan mata berkaca-kaca. "Tika? Ada apa?" Ia panik. Tika menutup mulutnya, terseduh. "Aku hamil, Ga." Arga terpaku. Matanya membesar. Lalu ia tersenyum pelan. Senyum penuh kehangatan dan rasa syukur. "Alhamdulillah," bisiknya sambil memegang bahu Tika. Kamu akhirnya dapat kebahagiaan yang kamu pantas dapatkan." Tika menangis dalam pelukan Arga. Untuk pertama kalinya, air matanya adalah air mata lega, bukan luka. Ferry mulai dijauhi istrinya sendiri. Sementara itu, di tempat berbeda, badai mulai menghantam kehidupan Ferry. Setelah menikahi Dela, gundik yang dulu menjadi alasan ia menceraikan Tika, hubungan mereka tidak berjalan mulus. Dela mulai sering marah, merasa Ferry tidak cukup kaya, tidak cukup perhatian, tidak cukup apapun. Rumah tangga mereka penuh pertengkaran. Puncaknya terjadi ketika Dela menemukan bukti dari dokter bahwa ialah yang mengalami gangguan kesuburan. Bukan Tika. Dela menampar Ferry di depan umum. "Kamu bilang Tika mandul. Kamu bilang dia perempuan tidak berguna. Ternyata yang bermasalah itu aku? Sayang, aku tidak tahu. Kau pengecut. Kau menuduh wanita yang tidak salah." Rumor itu cepat menyebar. Reputasi Ferry runtuh di lingkungan sekitarnya. Orang-orang mulai membicarakannya, bahwa ia menceraikan istri yang baik hanya karena fitnah dan perselingkuhan. Ferry gelisah setiap hari. Tapi ia tidak pernah mengira yang terjadi berikutnya jauh lebih mengejutkan. Ferry melihat Tika lagi untuk pertama kalinya. Suatu sore, Ferry bertemu kenalan lama yang tanpa sengaja menyebutkan sesuatu. Aku lihat Tika kemarin di klinik ibu dan anak. Dia kelihatan glowing banget. Kayaknya lagi hamil ya?" Ferry terdiam. Darahnya terasa seperti berhenti mengalir. "Hah? Hamil?" Bibirnya kaku. "Tidak mungkin. Dia itu." Temannya menyeringai sinis. "Bro, jangan bilang kamu masih percaya sama omongan orang tua kamu dulu? Semua orang tahu yang bermasalah itu bukan dia." Wajah Ferry memucat. Kalimat itu menampar harga dirinya keras sekali. Malam itu ia tidak bisa tidur. Bayangan Tika yang dulu ia hina, Tika yang ia tinggalkan tanpa hati nurani, kini hamil dan bahkan tampak bahagia. Sementara hidupnya sendiri berantakan. Untuk pertama kalinya, Ferry merasa takut kehilangan sesuatu yang seharusnya tidak pernah ia lepaskan. Ferry mencoba menghubungi Tika. Hatinya kacau. Dengan tangan gemetar, Ferry memberanikan diri mengirim pesan. "Tika, boleh kita bicara? Hanya sebentar, aku ingin minta maaf." Pesan itu tidak pernah dibalas. Tika bahkan tidak membukanya.
Setelah semuanya yang pernah ia lakukan, Tika tidak punya alasan lagi untuk menoleh ke belakang. Namun Ferry tidak menyerah. Ia mulai mencari-cari informasi tentang Tika, diam-diam mengikuti media sosialnya, bahkan mencoba menanyakan teman lama. Semuanya hanya menambah rasa sakitnya sendiri. Karena setiap kabar tentang Tika selalu terdengar bahagia, stabil, dan lebih baik dari saat bersamanya. 6. Kecemburuan Ferry meletus. Suatu malam, Ferry melihat foto Tika yang sedang memegang hasil USG, tersenyum bahagia. Di sampingnya berdiri seorang pria tampan berjas, Arga, yang menatap Tika dengan lembut. Ferry terpaku. Matanya membara. Tangannya mengepal sampai tulang-tulangnya memutih. Itu, dia. Pria itu. Siapa dia bagi Tika? Dela yang melihat suaminya murung hanya mencibir. Kamu menyesal sekarang? Terlambat. Ferry menyadari satu hal yang menghancurkan. Ia telah kehilangan permata yang paling berharga dalam hidupnya, karena kesalahannya sendiri. Dan kini ia hidup bersama wanita yang bahkan tidak peduli padanya. 7. Bab berakhir dengan dua dunia yang berbeda. Di satu sisi, Tika menjalani kehamilan dengan ketenangan, dikelilingi cinta dan perlindungan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Di sisi lain, Ferry tenggelam dalam rasa bersalah, penyesalan, dan rasa rendah diri yang mulai menggerogoti hidupnya. Dan ini baru awal. Karena Tika belum tahu bahwa rumah tangga Ferry sedang diambang kehancuran, sebuah kehancuran yang akan membuka jalan menuju balas dendam terbesar dalam hidupnya. Beberapa bulan terakhir menjadi masa paling damai dalam hidup Tika. Setelah bertahun-tahun hidup dalam caci maki, tekanan, dan rasa tidak berharga, kini setiap harinya dipenuhi ketenangan, rasa syukur, dan cinta yang perlahan tumbuh di tempat yang tepat. Bukan lagi di rumah yang penuh pengkhianatan. Bukan lagi bersama suami yang merendahkannya. Tetapi bersama seseorang yang melihatnya sebagai manusia yang pantas dicintai dan dilindungi. Arga. 1. Kehamilan yang membawa cahaya baru. Perut Tika mulai membesar. Setiap pagi ketika ia bercermin, ia selalu tersenyum sendiri. Dulu, ia selalu merasa tubuhnya buruk. Selalu merasa dirinya cacat karena gelar, mandul, yang dituduhkan Ferry dan keluarganya. Sekarang, ia memandang bayinya dengan rasa bangga dan haru. Setiap gerakan kecil dari bayi itu membuat Tika merasa bahwa dirinya berharga. Bahwa tubuhnya baik-baik saja. Bahwa dirinya tidak pernah salah. Arga selalu memastikan Tika nyaman. Tika, sudah makan? Tika, jangan terlalu lama kerja. Bahaya untuk kandungan. Tika, kalau lelah bilang ya. Tika belum pernah diperlakukan seperti itu. Bukan sebagai budak rumah tangga, bukan sebagai pelampiasan emosi, tetapi sebagai seseorang yang dicintai dengan tulus. Kadang, tanpa sadar, Tika menahan air mata, karena begini seharusnya perlakuan seorang suami. Bukan seperti Ferry dulu, yang bahkan tidak peduli ketika dirinya pingsan di dapur. 2. Arga dan Tika semakin dekat. Kehamilan Tika membuat mereka semakin sering menghabiskan waktu bersama. Mereka pergi ke kelas persiapan melahirkan, belajar teknik pernapasan, dan berkonsultasi dengan dokter kandungan yang kompeten. Di setiap langkah, Arga selalu ada di sisi Tika. Suatu hari, setelah sesi USG, Tika menangis melihat bayangan kecil di layar monitor. Gah, ini luar biasa sekali. Arga mengusap rambutnya perlahan. Bayi itu akan lahir di dunia yang penuh cinta. Tik, kamu tidak sendiri lagi. Kata-kata itu menembus relung hati Tika. Ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia miliki sepanjang pernikahan dengan Ferry. Lalu, tanpa mereka sadari, perasaan yang dulu hanya sebatas simpati dan perhatian, mulai tumbuh lebih dalam. Lebih hangat, lebih kuat. Namun Arga tidak pernah memaksakan hubungan. Ia memberi Tika ruang, waktu, dan pilihan. Tika, kamu tidak perlu membalas perasaan apapun sekarang, kata Arga suatu malam. Yang penting kamu nyaman. Selebihnya, biar waktu yang menentukan. Tika menatapnya lama. Menyadari bahwa cinta yang baik bukanlah cinta yang menuntut, melainkan cinta yang menunggu. 3. Kehidupan ekonomi Tika mulai mapan. Bisnis online yang Tika bangun terus berkembang. Ia mulai mendapatkan klien dari perusahaan besar. Semuanya berkat keuletannya sendiri. Tanpa sadar, uang tabungan Tika semakin menumpuk. Ia bahkan sudah bisa mempekerjakan 2 staf part-time
untuk membantunya mengatur jadwal dan membuat desain. Tika tidak lagi menjadi wanita yang diremehkan. Sekarang ia adalah wanita mandiri yang dihormati. Seorang calon ibu yang kuat, serta menjadi inspirasi bagi banyak orang di komunitasnya. Setiap kali ia menerima transfer dari klien, Tika selalu tersenyum dengan mata berbinar. Dulu aku dikatakan tidak punya masa depan, lihat aku sekarang. Arga selalu bangga. Kamu tidak naik karena aku, Tik. Kamu naik karena kemampuan kamu sendiri. Tika percaya itu. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia percaya pada dirinya sendiri. 4. Ferry mulai merasakan dampak balasan tak terlihat. Sementara Tika hidup semakin baik, Ferry justru tenggelam dalam kekacauan. Pekerjaannya mulai terganggu. Rumah tangganya dengan Dela makin retak. Ekonomi mereka semakin sulit karena gaya hidup Dela yang tinggi sementara pendapatan Ferry berkurang. Ferry sering menatap ponselnya, menunggu pesan Tika. Tapi Tika tidak pernah muncul. Dulu ia berpikir Tika tidak akan pernah bisa hidup tanpanya. Nyatanya, justru dirinya yang tampak tidak bisa hidup tanpa bayangan Tika. Hidup seperti menamparnya. Yang hilang bukan hanya istri, tetapi masa depan. 5. Hari ketika Arga menyatakan komitmen baru. Suatu malam, setelah makan malam bersama, Arga mengajak Tika berjalan-jalan di taman apartemen. Udara malam itu hangat, penuh dengan suara gemericik air mancur yang menenangkan. Tika, Arga memulai dengan suara hati-hati, aku tahu ini mungkin terlalu cepat bagimu. Tapi ada sesuatu yang harus kukatakan. Tika menoleh dengan jantung berdebar. Aku ingin menjadi ayah dari anak ini. Jika kamu mengizinkan. Tika terdiam, matanya berkaca-kaca. Gah, kamu tidak harus melakukan itu. Aku tahu. Arga memotong lembut. Tapi aku ingin. Dan aku ingin menjadi seseorang yang bisa kamu andalkan. Aku ingin kamu bahagia. Aku ingin kamu aman. Air mata Tika akhirnya jatuh. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ada yang ingin merawatnya bukan karena kewajiban, tetapi karena cinta. Tika mengangguk pelan. Terima kasih, Arga. Itu bukan jawabannya atau tidak. Tapi itu cukup membuat Arga tersenyum lega. Perjalanan mereka masih panjang. Tetapi kini ada komitmen baru yang tumbuh. Tanpa paksaan, tanpa tekanan. 6. Menyambut masa depan dengan senyuman. Bulan demi bulan berlalu, dan kehidupan Tika semakin stabil. Ia pindah ke rumah baru milik Arga. Sebuah rumah yang hangat, luas, dan penuh ketenangan. Tika awalnya ragu. Tetapi Arga meyakinkan bahwa tidak ada kewajiban apapun. Ia hanya ingin Tika dan bayinya berada di tempat yang aman. Dan di rumah baru itu, Tika menemukan kebahagiaan yang selama ini ia impikan. Dapur yang tidak pernah menjadi tempat ia dimarahi. Ruang tamu yang selalu penuh tawa. Kamar bayi yang mulai ia isi dengan warna lembut. Sebuah keluarga baru yang perlahan terbentuk. Tika mulai dapat merasakan. Ini adalah awal dari kehidupan yang seharusnya ia miliki sejak dulu. Bukan kehidupan yang diatur oleh ketakutan dan fitnah, melainkan oleh cinta dan ketulusan. Hari itu seharusnya menjadi hari biasa bagi Tika. Bangun pagi, sarapan bersama Arga, lalu pergi kontrol kehamilan. Namun hidup memiliki caranya sendiri untuk membuka rahasia besar yang selama ini tersembunyi. Dan rahasia itu, tanpa disadari, akan menjadi awal dari kejatuhan Ferry dan kemenangan terbesar Tika. 1. Arga mendapat laporan dari kantor. Pagi itu, saat Tika sedang bersiap, ponsel Arga berdering. Ia menatap layar sebentar, lalu mengangkatnya dengan suara sedikit serius. Iya, saya dengar. Apa? Ada masalah lagi di cabang pusat. Arga menghela napas panjang. Oke, kirim berkasnya. Saya yang turun tangan. Tika menoleh. Masalah apa, Ga? Arga tersenyum santai. Tidak terlalu besar. Hanya pegawai bermasalah yang membuat laporan fiktif. Aku harus bereskan. Tapi tidak usah khawatir. Tika mengangguk, tidak ingin merepotkan. Ia selalu tahu Arga adalah pemilik banyak perusahaan, tapi ia tidak pernah menanyakan detail. Tika tidak mau terlihat ikut campur, meskipun Arga selalu menyuruhnya merasa bebas. Yang ia tidak tahu adalah perusahaan yang sedang dibicarakan Arga itulah tempat Ferry bekerja.
Dua nama yang tidak tanpa sengaja muncul. Sore itu, Tika sedang duduk di ruang keluarga sambil membelai perutnya ketika Arga datang dengan raut wajah serius namun sedikit kesal. Tika, kamu tidak apa-apa kalau aku cerita soal kantor sebentar? Tentu. Ada apa? Arga duduk di sampingnya lalu mengusap wajahnya. Ada karyawan di bagian manajemen yang merugikan perusahaan. Laporannya aneh, kinerjanya buruk, dan sering buat masalah dengan karyawan lain. Tika mendengarkan, namun tidak mengira apapun. Sampai Arga berkata, namanya Ferry Saputra. Tika langsung membeku. Ferry? Ferry mantan suaminya? Ferry yang menuduhnya mandul dan mengusirnya tanpa hati? Tika menatap Arga tanpa suara. Arga mengangguk kecil, memahami reaksinya. Ya, Tika. Ferry itu bekerja di kantorku. Dunia Tika seperti berhenti sejenak. 3 kilas balik yang menampar. Tika teringat betapa sering Ferry membangga-banggakan kantornya saat mereka masih menikah. Aku orang penting di kantor ini. Kantor ini tidak mungkin memecat aku. Aku lebih hebat dari semua laki-laki yang kamu kenal. Dulu Tika hanya diam, tidak berani membantah. Sekarang ia sadar betapa kecilnya dunia Ferry dibandingkan dunia Arga. Ia memegangi dadanya yang berdebar. Gak, kenapa kamu tidak bilang dari dulu? Arga tersenyum lembut. Karena aku tidak ingin kamu mengira aku ingin balas dendam atau ingin pamer. Aku ingin kamu bangkit dengan caramu sendiri. Tapi karena masalah di lapangan sudah terlalu besar, mau tidak mau aku harus turun tangan. Tika merasakan kehangatan di dadanya. Ia belum pernah dihargai sampai sejauh itu. 4 laporan Ferry yang mengacau. Arga lalu menunjukkan beberapa berkas yang terlihat kacau. Laporan penjualan palsu. Penggunaan dana tanpa izin. Absensi yang sering dimanipulasi. Aduan tentang sikap kasar terhadap bawahan. Arga menggeleng pelan. Aku bisa toleransi kalau hanya terlambat. Tapi dia merugikan perusahaan dan memperlakukan timku dengan buruk. Tika tidak terkejut. Itulah sifat asli Ferry. Meremehkan orang, bermalas-malasan, tapi merasa dirinya paling hebat. Ia mengusap perutnya. Gah, apa kamu akan memecatnya? Arga menatap Tika dalam-dalam. Bukan karena dia mantan kamu, Tik, tapi karena dia memang pantas dipecat. Kalimat itu seperti membebaskan Tika dari rasa bersalah yang selama ini masih sisa-sisa. 5 Ferry yang tidak menyadari apa-apa. Di sisi lain, Ferry sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia sedang duduk di kantornya dengan wajah kusut. Dela memaksanya membeli tas mahal, sementara tagihan rumah menumpuk. Gila, kantor ini pelit sekali. Bonus tidak naik-naik. Ia menendang meja kecil. Seorang rekan menyahut, Fer, kabarnya hari ini owner terbesar perusahaan mau datang sidak. Hah? Ferry menyeringai. Bagus. Biar dia tahu aku pegawai terbaik. Rekannya hanya menghela napas. Semoga kamu sadar diri sebelum terlambat. Ferry tidak peduli. Yang tidak ia tahu, owner terbesar yang dimaksud adalah Arga, suami baru Tika. Dan hari itu adalah hari terakhir ia berdiri sombong di kantor itu. 6 pertemuan yang tak terhindarkan. Beberapa jam kemudian, Arga benar-benar datang ke kantor cabang tersebut. Semua pegawai berbaris rapi menyambut. Mereka menunduk hormat, grogi, gugup, karena Arga memang terkenal disiplin dan tegas. Ferry melangkah dengan percaya diri. Wah, akhirnya saya bisa bertemu owner langsung. Saya pasti akan dipromosikan. Namun saat Arga memasuki ruangan, semua mata tertuju pada 2 orang. Arga dan Ferry yang berdiri terpaku. Ferry terbelalak, wajahnya pucat. Bibirnya bergetar. Itu, kamu, Mas, Arga. Arga menatapnya datar. Tidak marah, tidak tersenyum. Hanya penuh wibawa. Ferry Saputra. Kita perlu bicara di ruang direksi. Ferry menelan ludah. Untuk pertama kalinya, Ferry sadar dia berhadapan dengan pria yang selama ini ia rendahkan secara tidak langsung. Karena Tika sering memperlihatkan rasa hormat terhadap orang lain, tapi tidak pernah ia dengarkan. Dan kenyataannya lebih pahit dari yang ia kira. Ia bekerja di perusahaan milik suami baru mantannya. 7 bab berakhir dengan ketegangan. Tika di rumah menunggu kabar,
memegang perutnya sambil berdoa agar semua lancar. Sementara itu, Ferry duduk di depan Arga di ruang rapat besar dengan tangan gemetar. Ferry. Arga membuka berkas laporan. Apa kamu tahu bahwa semua ini cukup untuk membuatmu dipecat? Ferry tidak bisa menjawab. Keangkuhannya hilang. Kepercayaan dirinya runtuh. Dan bab ini berakhir tepat ketika Arga mengucapkan kalimat terakhir. Aku ingin kamu jujur hari ini, sebelum aku membuat keputusan yang akan mengubah hidupmu. Hari yang diam-diam selalu dibayangkan Tika akhirnya tiba. Hari di mana Ferry dan gundiknya, Rara, akan melangsungkan pernikahan besar-besaran yang mereka banggakan ke seluruh keluarga dan kolega. Undangan pernikahan itu sengaja dikirim langsung ke alamat rumah lama Tika, seolah ingin menunjukkan kemenangan mereka. Namun bagi Tika, kali ini ia bukan lagi wanita yang lemah, bukan lagi perempuan yang dipandang sebelah mata karena tuduhan mandul dan miskin. Ia datang bukan untuk membuktikan apapun. Ia hanya ingin menunjukkan bahwa hidupnya kini jauh lebih utuh. Pagi itu, Tika berdiri di depan cermin besar kamarnya. Gaun pastel elegan yang membuatnya tampak anggun menempel sempurna di tubuhnya. Hijab satin halus membingkai wajahnya yang kini tampak lebih berisi setelah melahirkan. Walau lelah mengurus bayi, ada cahaya berbeda di matanya, ketenangan seorang perempuan yang menemukan bahagia setelah luka panjang. Di tempat tidur, bayi mungilnya, Aluna, tertidur pulas. Wajah polos itu menjadi alasan terbesar Tika tetap berdiri tegar selama ini. Tidak jauh dari sana, Arga tengah menyiapkan jasnya sambil sesekali melirik Tika dengan tatapan begitu bangga. Aku sudah siap, kata Tika pelan, mengambil tas kecil berisi keperluan bayi. Arga menutup kancing terakhir jasnya lalu mendekati Tika. Ia menyentuh bahunya lembut. Kita datang hanya untuk bersikap baik. Jangan merasa tertekan, ya? Kamu tidak perlu membuktikan apapun pada siapapun hari ini. Tika tersenyum. Aku tahu. Aku cuma ingin menutup semua ini. Sekalian, menatap masa laluku untuk terakhir kali. Arga mengecup keningnya singkat. Dan setelah hari ini, masa lalu itu benar-benar selesai. Pesta pernikahan itu berlangsung di ballroom hotel mewah yang selama ini hanya bisa Tika lihat dari luar ketika masih hidup bersama Ferry. Ironis, dulu mereka tidak mampu menginap di hotel ini sekalipun. Tapi sekarang ia datang sebagai istri seorang konglomerat muda yang memiliki sebagian saham gedung ini. Kilauan lampu kristal memenuhi ruangan, tamu berlalu lalang dengan gaun glamor, dan musik lembut mengalun. Begitu Tika dan Arga masuk, hampir semua kepala menoleh. Astaga, itu Tika. Dia datang? Tapi siapa itu pria yang bersamanya? Cantik sekali, dia habis melahirkan. Bisikan-bisikan itu terdengar jelas, tapi Tika hanya tersenyum kecil. Dulu, bisikan seperti itu bisa membuatnya runtuh. Tapi kini ia bahkan tidak peduli. Ia menggenggam tangan Arga, memastikan dirinya tetap tenang. Di meja pelaminan, Ferry dan Rara sedang menerima tamu. Wajah Ferry langsung menegang ketika melihat Tika mendekat. Tika tahu betul apa yang sedang Ferry pikirkan. Bagaimana mungkin perempuan yang dulu ia hina sebagai wanita mandul, kini muncul dengan bayi dalam gendongannya, dan lelaki yang jelas jauh lebih tampan dan berkelas daripada dirinya. Rara bahkan tidak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya. Ekspresi wajahnya berubah kaku, terutama saat melihat bayi mungil di pelukan Tika. Tika melangkah dengan elegan. Arga berdiri di sampingnya, memberi aura kuat yang membuat siapapun segan. Selamat atas pernikahannya, ucap Tika lembut namun penuh wibawa. Ferry menelan ludah. Tika, kamu datang. Tentu saja. Kalian mengirim undangan. Tidak sopan kalau aku tidak hadir. Rara memaksakan senyum. Anaknya lucu sekali. Kamu sudah menikah lagi rupanya? Ya, jawab Tika tenang. Ia menatap Arga dengan hangat. Dan Aluna lahir beberapa minggu lalu. Ferry terlihat semakin pucat. Matanya tidak lepas dari bayi itu. Seolah ia baru benar-benar sadar bahwa tuduhan lamanya tentang Tika tidak bisa punya anak, kini menjadi tamparan terbesar dalam hidupnya. Sebelum Ferry sempat berkata apapun, tiba-tiba datang beberapa petinggi perusahaan tempat Ferry bekerja. Mereka menghampiri Arga dengan penuh hormat. Pak Arga, kami tidak menyangka Bapak hadir di acara ini. Beberapa tamu lain menoleh, mulai menyadari siapa Arga sebenarnya. Ferry menatap mereka bingung. Kak, kalian kenal dia? Salah satu manajer senior menjawab, ini Pak Arga Pradipta,
pemilik baru perusahaan kita. Beliau yang mengambil alih saham perusahaan beberapa bulan lalu. Wajah Ferry langsung jatuh. Seketika seluruh tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Tika menatapnya dengan tatapan penuh ketenangan. Bukan dendam, bukan kemarahan. Hanya pembuktian bahwa hidup selalu berputar. Arga tersenyum ramah pada manajer itu. Kami kebetulan diundang. Dan saya hanya menemani istri saya. Bisikan tamu semakin menjadi. Istri? Tika istri Arga? Rara tampak seperti hendak pingsan. Sementara Ferry menutup wajahnya dengan tangan. Ia sadar, pesta pernikahannya sendiri berubah menjadi arena kehinaan yang tidak pernah ia bayangkan. Tika lalu berkata pelan, cukup untuk Ferry dengar. Dulu kamu menghina aku mandul dan miskin. Hari ini, aku datang bukan untuk membalas. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa semua luka yang kamu beri, justru membuatku sampai ke titik terbaik dalam hidupku. Ferry tidak mampu membalas. Arga merengkuh Tika dan mengajaknya pergi, memberikan ruang bagi pria itu untuk menghadapi rasa malunya sendiri. Tika melangkah keluar ballroom dengan perasaan ringan, lebih ringan dari yang pernah ia rasakan dalam hidupnya. Ia menatap bayi mungilnya dan tersenyum. Hari ini adalah akhir dari bab lama, dan awal dari hidup baru yang benar-benar milikku. Suasana pesta pernikahan yang sebelumnya megah, perlahan berubah menjadi bisikan-bisikan penuh rasa kasihan dan sinis. Nama Ferry yang tadi dielukan sebagai pengantin pria, kini menjadi bahan omongan tamu-tamu yang tak lagi bisa menahan rasa heran. Semua itu bermula dari kemunculan Arga dan Tika, serta fakta mengejutkan yang baru saja terungkap di depan umum, bahwa Arga adalah pemilik perusahaan tempat Ferry bekerja. Di tengah gemerlap lampu kristal yang memantulkan cahaya ke seluruh ruangan, Ferry berdiri terpaku. Napasnya pendek, keringat dingin menetes di pelipisnya. Rara, sang pengantin wanita, memegangi tangan Ferry, tetapi Ferry melepaskannya dengan kasar. Ia tidak ingin dilihat lemah oleh siapapun, terutama oleh Tika, wanita yang pernah ia rendahkan dengan kejam. Namun, semakin ia mencoba menguatkan diri, semakin hancur perasaannya saat menyadari tatapan orang-orang. Tatapan yang dulu ia anggap rendah terhadap Tika, kini berbalik diarahkan kepadanya. Beberapa rekan kerja Ferry mulai mendekat, wajah mereka tegang. Ferry, kamu belum tahu, ya? Ujar Pak Daryono, manajernya, dengan suara berat. Ferry mengerutkan dahi. Tahu apa? Mereka saling pandang sebelum akhirnya, Pak Daryono menarik napas panjang. Evaluasi besar-besaran perusahaan sudah berjalan sejak bulan lalu. Banyak staf dan manajer akan diganti, termasuk posisi kamu. Bahkan, laporan sikap dan performa kamu selama ini juga sudah disampaikan ke Direktorat Utama. Ferry tersentak. Direktorat Utama? Maksudnya, Pak Arga. Ya, jawab manajer itu tanpa ragu. Dan keputusan final akan diumumkan besok. Seakan dunia runtuh di sekelilingnya. Ferry memandangi Arga dari kejauhan, pria yang kini tengah menggendong bayi kecil milik Tika dengan hangat, sembari tersenyum pada para tamu yang memujinya. Pemandangan itu seperti tamparan yang menyayat harga dirinya berkali-kali. Aku akan dipecat. Ferry berbisik pelan, seolah tidak percaya kata-kata yang keluar dari mulutnya sendiri. Pak Daryono tidak menatap Ferry, hanya menunduk hormat. Saya tidak bisa memastikan. Tapi, melihat catatan selama ini, kemungkinan besar, ya. Ferry terdiam. Lututnya bergetar. Rara meraih lengannya. Ferry, tidak apa-apa. Kita bisa hadapi ini sama-sama. Namun Ferry menatapnya tajam. Semua ini, karena kamu. Rara terkejut. Apa maksudmu? Kalau saja kamu tidak memaksa kita undang Tika. Kalau saja kamu tidak membuatku tinggalkan dia. Semua ini tidak akan terjadi. Semua. Ferry berteriak, membuat beberapa tamu menoleh. Rara mundur setapak, matanya berkaca-kaca. Kamu tidak adil. Kamu yang memilih aku. Kamu yang menghina Tika dulu. Jangan salahkan aku atas keputusanmu sendiri. Teriakan itu semakin membuat tamu-tamu berbisik. Rara menutup wajahnya, malu dan takut. Tapi Ferry tidak peduli. Dia terlalu sibuk menyalahkan segalanya kecuali dirinya sendiri. Sementara itu, di sisi ruangan lain, Tika berdiri bersama Arga, menyaksikan semua ini dari kejauhan. Arga menepuk bahu Tika lembut.
Kamu baik-baik saja? Tanya Arga. Tika mengangguk, meski matanya memantulkan rasa iba yang tulus. Aku tidak senang melihat orang jatuh. Bahkan kalau itu Ferry sekalipun. Tapi mungkin ini adalah konsekuensi dari pilihannya sendiri. Arga tersenyum tipis. Kamu punya hati yang baik, Tik. Itulah kenapa aku sangat menghargaimu. Tika menunduk, tersenyum kecil. Aku cuma tidak ingin membalas. Aku hanya ingin menyelesaikan masa laluku. Arga meraih tangannya. Setelah ini, sudah selesai. Kamu sudah menang, bukan karena dia jatuh. Tapi karena kamu memilih bangkit. Namun pemandangan Ferry yang kini terduduk di kursi, wajahnya pucat, mata kosong, dan peluh terus menetes, membuat Tika sadar. Inilah puncak kejatuhan seorang pria yang terlalu tinggi menilai dirinya sendiri. Harga dirinya runtuh bukan hanya karena ancaman dipecat, tapi karena melihat Tika, wanita yang ia hina, bahagia, dihormati, dan dicintai oleh pria yang jauh lebih baik. Tiba-tiba, Pak Daryono kembali menghampiri Ferry. Ferry, besok pagi kamu diminta datang ke kantor untuk penjelasan resmi. Ferry menatap kosong. Dan, kalau aku dipecat? Manajer itu menelan ludah. Kamu tahu jawabannya. Dengan langkah gontai, Ferry hanya menunduk. Pesta yang seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupnya, berubah menjadi titik terendah yang pernah ia alami. Sementara itu, Tika memeluk Aluna dan tersenyum lembut. Dalam hati, ia berbisik, Tuhan, terima kasih. Aku akhirnya bebas. Hari-hari setelah pesta pernikahan itu terasa jauh lebih tenang bagi Tika. Ia sudah mengakhiri babak hidup yang paling menyakitkan dan menutupnya dengan cara yang paling bermartabat. Bukan dengan balas dendam yang membabi buta, tetapi dengan menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati tidak perlu dibuktikan lewat dendam, cukup lewat kehidupan yang ia jalani sekarang. Arga, sang suami yang menjadi penyembuh luka sekaligus sahabat jiwanya, selalu berada di sampingnya. Bayi kecil mereka, Aluna, tumbuh sehat, memberikan warna baru dalam hidup Tika. Seminggu setelah pesta, sebuah kabar resmi datang dari kantor tempat Ferry bekerja. Seperti yang sudah diduga, Ferry diberhentikan dari posisinya karena berbagai laporan buruk mengenai kerja dan sikapnya. Pengumuman itu tersebar luas, hingga membuat reputasinya hancur dalam semalam. Tika membacanya di ponsel sambil menyusui Aluna. Namun, tidak ada rasa puas berlebihan. Yang ia rasakan hanyalah ketenangan, karena dunia terkadang punya cara sendiri mengembalikan apa yang pantas kepada setiap orang. Arga datang dari belakang, memeluk bahu Tika. Kamu terlihat damai, ujarnya. Tika tersenyum kecil. Karena semuanya sudah selesai. Ini pertama kalinya aku benar-benar merasa bebas. Arga mengecup kepalanya. Kamu sudah melalui banyak hal. Dan kamu tetap menjadi perempuan yang lembut. Aku bangga padamu. Tika menatap putrinya yang tertidur. Dulu, aku pikir ketika seorang suami meninggalkan istrinya, hidup perempuan itu akan hancur. Tapi sekarang aku tahu, yang hancur bukan hidupnya, tapi gambaran buruk yang dia tanamkan pada dirinya sendiri. Arga menatapnya hangat. Kamu kuat, Tik. Dan kamu menang bukan karena Ferry jatuh, tapi karena kamu memilih bangkit. Tika meraih tangan Arga dan menggenggamnya erat. Dan kamu adalah alasan aku bisa berdiri lagi. Sementara itu, Ferry menjalani hari-harinya penuh rasa malu. Rumah tangga barunya bersama Rara tidak semanis impian yang ia bayangkan. Mereka sering bertengkar karena tekanan ekonomi dan rasa tidak aman yang terus membayangi. Rara kecewa karena menikah dengan pria yang kehilangan pekerjaan di hari pernikahan, sementara Ferry menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Namun, itu bukan lagi urusan Tika. Ia telah memilih masa depan yang cerah, dan masa lalunya tidak lagi punya kuasa atas hidupnya. Suatu sore yang cerah, Tika duduk di teras rumah barunya, rumah megah yang berada di pinggir kota, dikelilingi taman luas dan suasana tenang. Arga ikut duduk di sampingnya sambil memangku Aluna yang sudah bisa tertawa kecil. Tika, kata Arga perlahan, apa yang paling kamu syukuri dari semua perjalanan panjang ini? Tika terdiam sejenak. Ia menatap langit lembut, menghirup udara sore, lalu menjawab dengan suara penuh keyakinan. Aku bersyukur pernah jatuh. Karena kalau aku tidak pernah jatuh, aku tidak akan tahu bagaimana rasanya bangkit. Aku tidak akan tahu kekuatanku. Aku tidak akan bertemu kamu.
Aku tidak akan punya Aluna. Semua luka itu, ternyata jalan menuju kebahagiaan. Arga tersenyum penuh cinta, seolah jawabannya sudah ia duga. Pesan moral. Hidup tidak pernah berhenti memberi cobaan. Ada kalanya kita dihina, dikhianati, ditinggalkan, dan diremehkan oleh orang yang pernah kita percaya. Namun, kehancuran bukan akhir dari segalanya. Justru, itu adalah titik di mana kita bisa membangun diri menjadi lebih kuat. Tika adalah bukti bahwa perempuan yang bangkit dari luka akan jauh lebih bersinar daripada mereka yang meninggalkannya. Kebahagiaan tidak harus dibuktikan lewat balas dendam. Cukup lewat kedamaian hidup yang ia pilih. Setiap orang yang menyakiti kita akan menerima balasan dari dunia, tepat pada waktunya, tanpa kita harus mengotori tangan untuk membalas. Yang terpenting, kita tetap menjadi manusia yang baik, yang setia pada diri sendiri, dan tidak berhenti melangkah maju. Dan pada akhirnya, kemenangan bukan saat orang lain jatuh, melainkan saat kita berdiri lebih tegak dari sebelumnya.